selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat? Semangat? Sukacita? Bertemu lagi dengan Kak Ilona di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 25 Oktober 2020. Adik-adik, hari ini Kak Ilona nggak sendiri. Kak Ilona ditemani oleh Kak Kris yang akan mengiringi kita untuk bernyanyi sepanjang ibadah hari ini. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Ilona mau ngajak kita untuk saat teduh dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, sungguh bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah walaupun masih secara online ya adik-adik. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama bersukacita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang Kak Ilona mau ajak kita untuk membuka ibadah kita dengan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya, Kak Ilona mau ajak kita untuk nyanyi satu lagu lagi ya, biar lebih semangat, biar nggak ngantuk. Mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci dengan gerakan ya adik-adik. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Sepertinya semuanya sudah siap ya. Tapi Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk menyiapkan dulu Alkitabnya. Kemudian duduk yang rapi adik-adik. Dengarkan kakaknya bercerita dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke adik-adik, silakan kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Dengan Kak Cynthia di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Keke, kita akan berdoa dahulu ya adik-adik dan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali anak-anakmu Tuhan Yesus, anak-anak tanggung sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, berkatilah firman Tuhan, ampunkanlah salah dan dosa-dosa
kami Tuhan Yesus, supaya kami layak untuk membaca Alkitab-Mu dan mendengarkan renungannya. Terima kasih Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, menerangi hati adik-adik kami ini Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan belajar tentang iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini pembacaan firman kita diambil dari kitab Ibrani, Perjanjian Baru yang di belakang, Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dalam nama Yesus. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan renungannya. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Kiki bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia dengerin firman Tuhan melalui ibadah online KKPA Selbaut. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman adalah percaya. Tapi adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita, kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik yang di rumah. Adik-adik bisa sebutkan gak 3 tokoh yang muncul dalam bacaan Alkitab kita tadi yang sudah kita baca? Siapa aja sih? Coba sebutkan bersama-sama di rumah masing-masing, siapa aja ya. Yang pertama adalah Habel, yang kedua adalah Henokh, dan yang ketiga adalah Nuh. Dari ketiga tokoh ini kakak mau menceritakan kembali tentang Nabi Nuh ya adik-adik, bagaimana iman percaya Nabi Nuh terhadap Tuhan Allah, dan bagaimana Nabi Nuh melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah adik-adik, kita mungkin adik-adik sudah tahu semua cerita tentang bahtera Nabi Nuh ya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Allah ini yang memberikan perintahnya kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu atau bahtera yang begitu besar, karena Tuhan akan mendatangkan banjir atau air bah yang begitu besar dan sangat tinggi. Oleh karena itu Nabi Nuh disuruh Tuhan untuk membuat bahtera yang begitu besar yang dapat menampung seluruh keluarganya serta hewan-hewan ternaknya dan binatang-binatang lain. Nah adik-adik, Nabi Nuh ini tetap melakukan perintah yang Tuhan telah berikan kepadanya. Padahal ia tahu bahwa padahal ia nggak tahu nih bahwa kapan datangnya air bah itu. Tapi dia tetap melakukan seluruh perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Nah,
ketika hujan lebat terus-terusan adik-adik hari demi hari, dan banjir besar atau air bah itu datang, akhirnya menenggelamkan semua yang ada di seluruh bumi. Dan adik-adik tahu bahwa hanya Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh lah yang masih bertahan dengan seluruh keluarganya maupun hewan-hewan ternak dan binatang-binatang lain yang ada di dalamnya. Adik-adik, mungkin jika Nabi Nuh tidak taat, Nabi Nuh gak mau mendengarkan perintah Tuhan, pasti Nabi Nuh tidak akan selamat dari air bah yang terjadi selama 40 hari 40 malam. Tapi karena kesetiaannya Nabi Nuh, karena iman percayanya yang begitu kuat di dalam Tuhan, ia mendengarkan setiap perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Itu adalah contoh iman, contoh sikap iman percaya Nabi Nuh terhadap Tuhan Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah belajar sedikit tentang iman percaya dari Nabi Nuh. Nah, Tuhan Yesus juga pengen nih adik-adik kita memiliki iman percaya yang begitu kuat di dalam Tuhan. Adik-adik coba dibuka lagi Alkitabnya, kita baca di Ibrani 11 ayat yang pertama. Apa sih arti pengertian dari kata iman? Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah adik-adik, itu adalah pengertian tentang kata iman menurut bacaan dari Alkitab. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga pengen melihat adik-adik itu memiliki iman percaya yang kuat terhadap Tuhan Yesus. Wah, dengan cara apa sih Kak? Yang pertama, yang pasti adalah adik-adik di rumah selalu mengikuti rajin ibadah. Satu, adik-adik rajin ibadah. Walaupun kita tahu sekarang ini selama pandemi kita semua masih melakukan ibadah secara online ya adik-adik. Kita nggak bisa ketemu dengan saudara seiman kita masih melakukan ibadah secara online, tapi kita nggak boleh berkecil hati. Kita harus tetap semangat dan setia di dalam Tuhan dengan cara kita masih selalu setia dengan firman Tuhan di setiap minggunya, walaupun masih secara online. Dan yang kedua, kita harus tetap kuat dan rajin baca Alkitab. Kita mau selalu dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau selalu taat dengan cara kita baca bacaan Alkitab. Yang ketiga adalah adik-adik harus tetap kuat di dalam doa. Adik-adik harus rajin berdoa. Mau adik-adik bangun pagi, adik-adik mau makan atau mau setelah makan, adik-adik berdoa. Adik-adik sebelum tidur, adik-adik harus selalu berdoa. Adik-adik mau mengerjakan tugas PR-nya yang diberikan guru-gurunya secara online, adik-adik harus tetap rajin berdoa. Adik-adik rajin berdoa untuk mama papahnya, untuk kakak atau adiknya, atau untuk saudara-saudara adik-adik yang lain ya. Adik-adik harus tetap kuat, harus tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus juga selalu melihat, oh mana ya anak-anaknya Tuhan yang selalu setia di dalam iman percaya kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, gak hanya itu aja loh, Tuhan Yesus itu pengen kita juga berdampak, iman percaya kita itu terlihat terhadap orang-orang di sekitar kita, menjadi berkat untuk orang lain. Enggak hanya hubungan adik-adik dengan iman percaya adik-adik dengan Tuhan Yesus, tapi dengan hubungan iman percaya kita yang bisa kita tunjukkan terhadap orang di sekitar kita, orang di sekeliling adik-adik. Dengan cara gimana Kak? Dengan cara perkataan dan perbuatan adik-adik ya. Adik-adik, dalam perkataan adik-adik nih, apalagi yang kelas tanggung nih ya,
kita mulai belajar untuk satu, kakak selalu, pasti setiap kakak lain selalu mengingatkan adik-adik, ayo tidak boleh berkata kasar ya. Hilangin semua, belajar untuk tidak berkata kasar, mau terhadap kepada teman, terhadap kakak atau adiknya, nggak boleh ya. Tuhan Yesus itu nggak mau. Masa kita punya iman percaya, kita kuat di dalam Tuhan, tapi kita masih berkata kasar, berkata kotor, berkata yang tidak baik terhadap sesama kita? Tuhan Yesus nggak mau itu terjadi di dalam anak-anaknya Tuhan ya. Terus yang kedua, tidak suka berbohong ya. Contoh iman percaya adik-adik dalam perkataan itu yang kedua adalah tidak boleh berbohong. Kita nggak boleh berkata yang tidak jujur ya. Adik-adik, kita mulai belajar untuk tidak berkata kasar, tidak berbohong terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih dewasa, terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Oke adik-adik. Dan yang ketiga, kita harus bisa berbicara sopan terhadap orang yang lebih tua daripada kita dan terhadap sesama kita ya adik-adik. Iman percaya yang bisa kita perlihatkan agar bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara dari perkataan. Yang pertama adalah adik-adik tidak mulai belajar untuk tidak berkata kasar, tidak boleh berkata kotor ya, bisa. Yang kedua, adik-adik tidak boleh berbohong kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak atau adik, ke setiap orang di sekitar kita. Kita belajar untuk kita tidak boleh berkata berbohong, karena Tuhan Yesus nggak suka kalau anak-anaknya yang punya iman percaya yang kuat di dalam Tuhan tapi masih suka berbohong. Bener nggak ya? Yang ketiga, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbicara sopan, mengeluarkan perkataan yang baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terus contoh yang kedua, iman percaya yang bisa kita tunjukkan kepada orang di sekitar kita melalui perbuatan adik-adik, melalui tingkah laku adik-adik. Dengan cara apa sih kak? Kita udah tahu kita harus selalu mengasihi terhadap sesama kita, mengasihi terhadap semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Nggak hanya kita harus mengasihi sesama kita adik-adik, tapi kita harus selalu mengasihi terhadap hewan kita. Mungkin kita memiliki hewan peliharaan, kita harus mengasihinya, atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan mengasihi segala tumbuh-tumbuhan ya. Jadi adik-adik harus bisa mengasihi sesama makhluk hidup, gak hanya orang-orang di sekitar kita, tapi melalui ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya bisa. Dan yang kedua, adik-adik bisa menolong sesamanya ya. Kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang mau selalu menolong sesama kita. Kita mau membantu orang lain, kita menunjukkan iman percaya kita bahwa kita mau menjadi dampak, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah adik-adik, di kondisi pandemi sekarang, adik-adik masih ibadah secara online, adik-adik jadi jarang bertemu dengan teman-temannya, berkumpul bersama teman-teman mungkin di sekolah atau teman-teman IMPA setiap minggunya. Adik-adik masih belum bisa bertemu, adik-adik masih belum bisa sekolah secara bertatap muka, kita masih semua secara online. Tapi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjaga kita semua, anak-anaknya Tuhan yang memiliki iman percaya yang teguh. Tuhan selalu menyertai kita dan menjaga kita dimanapun kita berada ya. Oleh karena itu, ketika kita berada, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki iman percaya yang begitu kuat di dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus pengen nih kita anak-anaknya Tuhan selalu rajin. Yang tadi kakak bilang apa? Harus rajin ibadah. Walaupun
masih secara online, kita duduk bersama orang tua, sama adiknya atau kakaknya, kita ibadah bersama, kita mendengarkan firman Tuhan di setiap minggunya ya. Yang kedua, kita mau selalu rajin baca Alkitab, kita masih selalu setia berdoa ya. Dan yang enggak lupa adalah kita harus menjadi berkat untuk setiap orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan adik-adik maupun kakak-kakak lainnya juga sama ya. Kakak-kakak juga harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, kita belajar hari ini tentang iman percaya, bahwa Tuhan itu pengen kita dekat di dalam Tuhan agar iman kita selalu bertumbuh. Ketika adik-adik selalu rajin dengan firman Tuhan, selalu dengerin firman Tuhan dengan baik, duduk yang manis, gak ngobrol, baca Alkitab yang benar, terus berdoa, berkata yang baik, berkata yang sopan, mengasihi, menolong sesama. Ingat, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan Yesus inginkan dari adik-adik semua, dari untuk kakak layan, orang tua, adik-adik semua. Tuhan Yesus ingin melihat gimana sih iman percaya kita di dalam Tuhan, bahwa setiap apa yang adik-adik lakukan, apa yang iman percaya yang adik-adik berikan di dalam Tuhan akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, adik-adik, itu aja firman kita untuk minggu ini. Kiranya apa yang adik-adik lihat, apa yang adik-adik dengar tentang firman Tuhan, tentang iman percaya kita di dalam Tuhan hari ini selalu melekat di dalam hati pikiran adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya ya. Ingat, selalu rajin ibadah, selalu baca Alkitab, dan selalu rajin berdoa agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki iman percaya yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita masuk ke dalam penjelasan aktivitas untuk kelas tanggung di minggu ini. Aktivitas untuk kelas tanggung di rumah pada minggu ini itu ada 2 loh tugas aktivitasnya. Yang pertama adalah adik-adik menghafal ayat hafalan yang terambil dari Amsal 3 ayat 5. Terus yang kedua adalah adik-adik menuliskan tekad iman adik-adik di selembar kertas HVS atau buku gambar, lalu dihias. Ya, tekad imannya boleh untuk tekad iman kepada diri sendiri ataupun tekad iman bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Boleh tekad imannya kepada kedua orang tua, kepada kakak atau adiknya, dan yang lain-lain. Nah, setelah adik-adik tuliskan tekad iman adik-adik berdoa untuk setiap tekad iman yang adik-adik tuliskan, agar adik-adik selalu bisa melakukannya, selalu bisa menjadi dampak berkat bagi orang lain di sekitar adik-adik. Itu aja penjelasan aktivitasnya. Adik-adik jangan lupa dikerjakan ya setiap aktivitasnya, karena setiap aktivitas yang adik-adik kerjakan akan selalu ditampilkan di Instagram story-nya Pelkat PSC Bawah. Ditunggu loh setiap aktivitasnya. Nanti kakak akan berikan contoh tekad imannya kakek apa sih, nanti adik-adik bisa kerjakan ya sebagai contoh untuk aktivitas kita di minggu ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, dadah. Nah, bagaimana adik-adik setelah mendengar cerita dan firman Tuhan dari khotbah yang tadi sudah adik-adik dengar? Supaya kita percaya dan beriman terus ya adik-adik. Adik-adik beriman terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyudahi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada adik-adik tentang iman, supaya kami terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jagailah adik-adik ini, kami selubungi adik-adik dengan kuasa darah Yesus, dan pasukan malaikat-Mu berpasukan menjaga sekeliling diri adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan kami Tuhan yang telah melayani untuk hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak-kakak untuk firmannya. Gimana adik-adik firmannya? Bagus ya? Tadi gak ada yang ngantuk kan pas dengerin kakak-kakaknya cerita? Enggak dong, pasti masih pada semangat ya adik-adik. Semoga firman yang tadi kakak-kakaknya sudah ceritain boleh selalu adik-adik ingat dan lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya adik-adik. Oke. Nah adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Adik-adik, sekarang Kak Ilona mau menyampaikan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, terima kasih karena adik-adik masih rajin mengikuti ibadah IMPA walaupun masih secara online ya adik-adik. Mari kita berdoa supaya kondisinya segera membaik sehingga kita bisa secepatnya bertemu kembali. Nah, kemudian adik-adik, aktivitas yang tadi kakak-kakaknya berikan boleh adik-adik kerjakan ya di rumah. Kemudian adik-adik berikan kepada kakak-kakak layan yang nomornya ada di bawah video ini, atau mungkin boleh ke kakak-kakak layan yang nomornya adik-adik punya ya. Selanjutnya, untuk persembahan seperti biasa boleh adik-adik gabungkan ke papa mama adik-adik ya, untuk disetorkan langsung ke rekening Majelis Jemaat Sebaot Bogor. Oke adik-adik, gak kerasa nih ibadah kita sebentar lagi selesai. Tapi minggu depan kita masih bertemu kembali ya adik-adik walaupun masih secara online. Nah adik-adik, Kak Ilona mau ingatkan adik-adik untuk selalu berdoa, kemudian jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, makan makanan yang baik. Lalu adik-adik yang masih sekolah walaupun secara online harus tetap belajar dengan rajin ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian harus tetap dengerin apa kata mama papanya di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, pokoknya adik-adik harus tetap sehat, harus tetap semangat, harus tetap sukacita. Kita menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya apa yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan selalu memberikan kami sukacita dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kesabaran dalam mereka membesarkan kami. Kami ingin berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai kami supaya kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik.
Tuhan juga yang sertai Bapak dan Ibu guru kami supaya mereka boleh tetap dengan setia, dengan sabar mengajarkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk negeri ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau selalu sertai negeri ini, Tuhan yang mau selalu pulihkan negeri ini, Tuhan yang mau lindungi kami dari segala virus yang ada ya Tuhan. Sertai dan lindungi kami selalu ya Tuhan Yesus. Berikan kami kesempatan untuk minggu depan kami boleh sama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.